A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Tidak ada kata yang lebih indah yang patut kita ucapkan dalam setiap majelis melainkan kata hamdalah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Bukan sebuah kebetulan malam hari ini kita bisa kembali berjumpa, kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali bermajelis ilmu. Mohon maaf, pekan lalu berhalangan karena kondisi sedang safar, digantikan oleh Ustadz Naufal. Alhamdulillah Bapak Ibu, sekali lagi bukan sebuah kebetulan Allah berikan kesempatan kita untuk bisa ngaji lewat majelis virtual ini di saat hari ini banyak sekali tontonan tontonan-tontonan di sosial media, di TV dan lain sebagainya. Kita hari ini menyibukkan diri kita memilih untuk ngaji, menggunakan internet kita, menggunakan tools, menggunakan alat komunikasi kita untuk ngaji lewat kajian hijrah bersama UAS ini. Mudah-mudahan Allah ridhoi atas ikhtiar yang kita usahakan, atas pengorbanan yang sudah kita berikan, baik itu harta, baik itu waktu, karena semuanya pasti butuh pengorbanan ya. Datang hadir lewat virtual kajian ini saja pasti butuh pengorbanan. Paling minimal ya punya kuota. Kalau nggak punya kuota nggak bisa ikut. Dan pastinya waktunya diluangkan untuk bisa ngaji. Saya mendoakan kepada Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan keistiqomahan, terus bisa bersama kita di kajian hijrah bersama UAS ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kajian hijrah bersama UAS yang dipersembahkan oleh Sidak ini bisa menyajikan kajian-kajian berkualitas, bisa menambah hasanah ilmu kita, menjawab kebingungan-kebingungan kita terkait fikih, adab, akhlak, dan ilmu-ilmu yang belum kita ketahui, insyaallah. Kedua, kita bersalawat kepada Nabi SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang rahmati Allah, alhamdulillah, insya Allah malam hari ini kita akan membahas tema tentang fikih prioritas. Fikih prioritas ini penting untuk kita pelajari bersama-sama. Kadangkala dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering mengalami benturan-benturan amal begitu ya. Benturan-benturan amal. Di saat yang bersamaan ketika kita harus bekerja dan juga harus berdakwah, kira-kira mana yang harus kita dahulukan. Kemudian ketika uang kita terbatas, uang kita sedikit begitu ya. Ada dua pilihan antara bersedekah atau membayar hutang. Mana yang harus kita prioritaskan? Nah, dalam kaidah fikih tentu ini ada panduannya. Islam itu sempurna banget. Dari dari mulai toilet saja kita diatur, apalagi masalah-masalah yang seperti ini. Nah, insya Allah kita akan membahas malam hari ini bersama guru kita semua yang kita muliakan, Ustadz Abdul Somad, dalam sebuah tajuk yaitu fikih prioritas. Nah, Bapak Ibu silakan siapkan nanti ya, siapkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan tema kita malam hari ini. Oke, siapkan pertanyaan-pertanyaan. Nanti juga misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, boleh kita di sesi diskusi nanti. Baik Bapak Ibu, ada yang malam hari ini baru pertama kali ikut? Saya cek dulu, cek ombak dulu ini. Ada yang baru pertama kali ikut, katakan saya di kolom chat. Ada, alhamdulillah. Ibu Khairatul Nisa. Putri, Kak Sofa. Insya Allah banyak, ada belasan ini, 20-an. Luar biasa ya. Baik, alhamdulillah sudah hampir 300 yang mau masuk. 300 dan di YouTube ini pasti lebih banyak. Saya dapat keluhan gitu ya. Bang, di Zoom ini terlalu banyak makan kuota sehingga pada milih di YouTube. Ya, ahlan, silahkan. Tapi kalau di YouTube pasti nggak bisa dialog ya, nggak bisa dipilih jadi penanya. Nah di Zoom ini
Bapak Ibu bisa langsung bertanya. Begitu. Ahlan kalau mau yang mau ke YouTube. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, untuk supaya majelis pada malam hari ini tidak hanya berhenti di kita kebaikannya, saya mengajak Bapak Ibu untuk ikut membagikan, nge-share link kajian yang sudah kami bagikan di grup, baik di Telegram ataupun di WhatsApp. Pasti Bapak Ibu sudah dapat ya link-link Zoom-nya. Mohon dibantu untuk dibagikan ke rekan-rekan terdekat, sahabat, keluarga, karyawan, dan lain sebagainya. Kalau ada ya, silahkan dibagikan. Alhamdulillah, terima kasih, syukron Umi Fatir yang sudah ikut membagikan. Bantu ya, yang sudah katakan don. Kita sedekah lewat share kuota. Lewat sosial medianya masing-masing. Saya share di FB, Masya Allah. Don, ya katakan don kalau yang sudah. Baik, Alhamdulillah 308, terus naik. 312. Soalnya kita akan mulai kurang lebih pukul 20 tepat nanti. Baik Bapak Ibu, kebaikan yang tidak terorganisir akan kalah dengan keburukan yang terorganisir. Nah, makanya hari ini salah satu yang sangat penting, elemen yang sangat penting dalam dunia pergerakan yaitu adanya media. Nah, Bapak Ibu, saya mengajak kepada Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah kita banyak ya media-media yang sudah kita buat, terutama media yang hari ini kita bangun lewat kanal YouTube. Nah, ini menjadi kanal syiar kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kami mengajak Bapak Ibu untuk ikut subscribe ya, untuk membangun channel kita yaitu Hijrah Bersama UAS. Bapak Ibu bisa langsung cari di YouTube atau saya share saja channelnya di kolom chat. Bapak Ibu subscribe ya, bantu ya. Insya Allah Bapak Ibu mendukung ini dapat pahala. Subscribe channel kita. Juga channel-channel yang lain, Masjid Ismu Yahya. Tadi video-video yang Bapak Ibu saksikan terkait pasar bahagia dan lain sebagainya yang dihadiri oleh guru-guru kita, itu adalah program dari Masjid Ismu Yahya. Nah, Bapak Ibu di subscribe ya, bantu subscribe. Supaya kebaikan ini makin besar, makin meluas, sehingga makin banyak orang yang merasakan menikmati dakwah gitu, menikmati kebaikan Islam. Bantu ya share Masjid Ismu Yahya TV, dan tadi juga sudah kami share channel Hijrah Bersama UAS. Oke. Supaya yang besar bukan hanya kanal-kanalnya di luar kita ya, di luar pergerakan non-muslim itu, Masya Allah mereka punya pergerakan yang sangat terstruktur. Nah, kita jangan sampai kalah. Bantu share ya, bantu subscribe. Baik, Alhamdulillah. Berikutnya Bapak Ibu, saya menyampaikan update terakhir dari pembangunan Pondok Pesantren Az-Zahra. Saya langsung di sini saja, di donasi kita.id/UAS. Bukan ini, dukung ya, dukung. Ya, ini dia. Alhamdulillah Bapak Ibu, 1 tahun berlalu program Hijrah Bersama UAS ini terkumpul dari Bapak Ibu semuanya yang ikut di program Hijrah Bersama UAS 2 miliar lebih, 2 miliar 48 juta. Ini semua kami serahkan bertahap untuk Pondok Pesantren Az-Zahra. Bapak Ibu bisa melihat progres pencairannya dan progres pembangunannya di laman ini, dukung.sidak.id. Di sini ya Bapak Ibu bisa melihat begitu detail, termasuk donatur-donatur yang ikut berkontribusi juga tercatat namanya di sini. Alhamdulillah nih Ibu Mira Permatasari menyumbang mulai dari nominal paling kecil bisa Rp1.000 juga bisa.
ya 1.000. Bapak Ibu bisa menyumbang dengan nominal berapapun. Nah, ini insya Allah kita menerapkan prinsip untuk transparansi, jadi Bapak Ibu bisa melihat semua pergerakan dana. Ini pencairan kemarin tanggal 4 Desember, 109 juta, untuk kita serahkan langsung ke sana. Gitu ya. Bapak Ibu bisa kontribusi dengan cara klik link donasi sekarang. Nanti ikutin saja caranya, ikutin arahannya. Nah, Bapak Ibu di sini bisa melihat detail sekali semuanya. Alhamdulillah 33.000 ya, hampir 34.000 muhsinin, orang-orang yang sudah sedekahkan hartanya untuk pembangunan pondok pesantren ini. Nah, Bapak Ibu bisa menghadiahkan kepada orang tua, baik yang masih ada atau yang sudah tiada. Kita balas jasa mereka dengan ikut program ini, sedekah anak soleh namanya. Karena sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin illa min shadaqatin jariyah." Jadi kalau anak Adam itu meninggal dunia, maka terputus semua amal kecuali 3 perkara. Amal yang pertama yaitu sedekah jariyah. Ulama bersepakat sedekah jariyah di sini adalah sedekah yang berbentuk wakaf, yaitu bangunan-bangunan, karena itu akan bersifat utuh gitu. Kemudian ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah waladin solih, jadi doa anak yang solih. Nah, ketiga-tiganya sebenarnya bisa Bapak Ibu dapatkan melalui program ini, karena nanti bangunan ini digunakan oleh anak-anak para santri untuk baca Quran, mereka menuntut ilmu, nanti ilmunya juga disampaikan, mereka juga pasti berdoa. Dan insya Allah pahalanya mengalir untuk siapapun yang ikut berkontribusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin ikut berkontribusi dengan nominal berapapun itu, saya mengajak langsung saja klik link yang kami bagikan. Ya, saya berhenti dulu. Klik link kami bagikan di sini, ada ya. Saya izin untuk mematikan chat terlebih dahulu supaya tidak tertimpa. Nah, ini dia, dukung.sidak.id/UAS. Mohon dibantu juga Bang Umar, Bang Ilham di YouTube ya, dukung.sidak.id/UAS. Bapak Ibu bisa klik link tersebut. Mudah kok, gampang. Banyak sekali metode pembayaran yang disediakan di situ, sehingga Bapak Ibu terhindar dari biaya transfer. Biasanya kan ada biaya transfer kalau antar bank begitu. Nah, itu banyak sekali metode pembayaran. Dan Bapak Ibu misalkan ingin ikut kontribusi melalui ini, melalui hanya sekedar share, membantu share juga bisa banget. Bisa banget. Nah, Bapak Ibu bisa langsung di sini ada fitur yang namanya jadi jembatan kebaikan. Jadi fundraiser. Ini dia, jadi fundraiser, jadi jembatan kebaikan. Nah, fungsinya nanti link yang di sini nanti Bapak Ibu bisa share ke saudara-saudara terdekat begitu, ke nomor kontak yang ada di HP Ibu masing-masing, Bapak Ibu masing-masing. Klik link jadi fundraiser ini, tombol ini. Nah, akan ada kode referral. Nah, di sini nanti Bapak Ibu ini salin kodenya, inilah yang dibagikan ke kontak-kontak WhatsApp kita. Yuk bantu gitu. Nah, kita ngebantu share ini insya Allah dapat pahala juga. Mandala ala khair falahu mislu ajrin fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakannya. Menunjukkannya doang. Bapak Ibu bisa ikut program ini. Salin kode. Nah, ini link kode yang sudah saya bagikan ya. Alhamdulillah diklik 24.000 orang. Yang ngisi form 7.000-an. Kemudian yang berdonasi 2.000-an. Dan total donasi 400 juta. Saya berhasil mengajak kurang lebih hampir 3.000 orang, 2.600. Nah, ini Masya Allah ya. Bapak Ibu bisa ikut kontribusi, nanti namanya ikut di sini. Akan tercantum di sini. Bapak Ibu sudah ikut membantu berapa. Gitu ya. Nah, inilah affiliate kebaikan. Nah, ini Alhamdulillah tuh. Ini akun-akun kami, media-media kami, TikTok Sahabat UAS, berhasil mengumpulkan 540 juta. Banyak, ini teman-teman kita
Ini juga teman-teman kita, ada Kak Jumadah, yang lain juga ada 30 juta, ada Kak Rido, Desi, dan lain sebagainya. Nah, ini insya Allah, ini ada grup juga, grup kajian Riyadhus Shalihin, ikut membantu. Insya Allah jadi amal jariah bagi yang ikut nge-share link doang. Nah, ternyata gampang ya. Jadi tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk tidak berbuat baik, beramal soleh, tidak beramal soleh. Siapapun bisa ikut kontribusi, sekecil apapun itu. Baik, insya Allah Bapak Ibu, kita mulai. Kita mulai kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah guru kita sudah berada di tengah-tengah kita. Cek. Assalamualaikum Bang Ilham. Oh, belum ada ya. Baik, seperti biasa Bapak Ibu, pastikan dalam kondisi yang siap untuk belajar, siap buku catatan, kemudian nggak nyambil-nyambil, nggak nyambi begitu ya, nggak nyambi, dalam kondisi yang bersuci begitu. Siapkan teh anget, siapkan cemilan gitu, supaya rileks. Insya Allah sebentar lagi kita akan sama-sama mempelajari tentang fikih prioritas. Dan Bapak Ibu yang ingin melihat rekaman-rekaman di episode sebelumnya bisa banget di sini ya, di Jalur Bersama Was ini. Termasuk postingan-postingan kajian-kajian yang lain. Nah, ini yang pekan yang lalu Bapak Ibu bisa saksikan di sini. Nah, makanya di subscribe dulu. Bantu subscribe ya. Subscribe channel YouTube kita. Bapak Ibu bisa nikmati rekaman-rekaman yang sudah ada di pekan-pekan sebelumnya. Begitu. Nah, linknya sudah kami bagikan. Baik, insya Allah kita tidak perlu berpanjang lebar lagi. Bentar lagi kita akan sama-sama menyimak bersama guru kita kajian tentang fikih prioritas, bagaimana kita membuat skala prioritas ketika mendapatkan benturan-benturan amal. Ya. Insya Allah malam hari ini kita akan bahas itu. Mari kita sama-sama awali dengan ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Baik Bapak Ibu, siapkan posisi yang siap untuk belajar. Jangan nyambil, open kameranya sebagai wujud adab kita, siapkan buku catatannya, supaya apa yang didapat dicatat, supaya insight yang dapat bisa dicatat, nanti bisa dimurajaah ulang, begitu ya. Baik, pada guru kami yang kami muliakan, Ustadz Abdul Somad, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, hijrah bersama Ustadz Abdul Somad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedekah atau bayar zakat. Ada orang rajin sedekah tapi tak pernah bayar zakat. Bersedekah atau bayar hutang. Ada orang yang rajin bersedekah tapi dililit hutang. Jadi itu menjadi pertanyaan bagi sebagian orang. Maka kajian kita malam ini adalah fikih prioritas. Apa yang diprioritaskan? Bagaimana cara memprioritaskan sesuatu? Apa dasarnya? Poin yang pertama adalah
ilmu. Jadi bukan perasaan. Pikiran seperti lautan yang tak berpantai. Mikir aja ke sana. Lalu kemudian rasa itu langit yang tak bertepi. Lalu yang menjadi batasannya apa? Yang menjadi batasannya adalah ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang ajaran Islam. Sumbernya apa? Sumbernya Al-Quran. Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah pentingnya ngaji itu. Solawat penting. Bukan tidak penting tuh solawat. Marilah hadir majelis solawat. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Bagus. Tidak salah solawat. Mari hadiri majelis zikir. Bagus majelis zikir. Tapi majelis ilmu, ngaji fikih, ngaji hadis, ngaji tafsir, usul fikih, pemikiran Islam, akidah, bahasa Arab. Bahasa Arab ini pintunya, jalannya. Lagi-lagi ngaji. Jadi kita selama sudah berjalan beberapa pertemuan ini kita ngaji. Pentingnya untuk berilmu, belajar. Karena kalau tidak dengan ilmu, itu sulit. Banyak orang memprioritaskan itu karena perasaan, rasa nggak enak, rasa nggak nyaman, rasa sungkan, rasa tidak bisa jadi pedoman. Karena kalau berpedoman pada rasa, orang yang biasa sholat zuhur 4 rakaat, ketika disuruh dia qashar, aduh kok rasanya nggak nyaman ya Ustaz. Orang yang biasa sholat wudu pakai air, ketika disuruh dia tayamum, itu dia cerita kok rasa-rasanya aja. Tidak 1-2 jamaah yang saya jumpa ngomong begitu. Inilah pentingnya ilmu. Kalau orang sudah berilmu, yang jadi patokan utama itu adalah dalil, adalah Al-Quran, sunnah Nabi, pendapat ulama. Nah ini penting. Baik, ini poin yang pertama adalah ilmu, dan ilmu ini yang dimaksud adalah ilmu agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala menjadi baik, maka didalamkan Allah ilmu agamanya. Ilmu politik bagus, ilmu ekonomi bagus, tapi politik yang berdasarkan agama. Ekonomi yang berdasarkan agama. Memangnya dalam agama Islam ada ilmu politik? Oh ya, fikih siasah, siasah asy-syar'iyyah. Nah, jadi poin yang pertama yang perlu kita bahas adalah bahwa berilmu tentang syariat ajaran agama Islam. Standar utama. Kalau pergi jauh standarnya kilometer. Pak, jauh tak tempat Ustaz Abdul Somad? Ya, kira-kira sebatang rokok lah. Rokok siapa? Rokok apa? Rokok Doni, Pak. Jauh tak? Perasaan saya nggak jauh kali. Perasaan siapa? Membandingkannya dengan apa? Jadi tidak bisa pakai perasaan. Jauhnya berapa? Pasti jawabannya. Kilometer 19. Kalau udah 19, oh itu bayang orang. Oh dari sini. Berapa lama saya nunggu? Ya agak-agak kopi panas jadi dingin lah. Kapan? Musim apa? Musim salju. Jadi standarnya nggak jelas. Berapa lama saya tunggu? 5 menit? 10 menit? Nah, itu yang dimaksud dengan syariat. Jadi kalau tidak ada syariat Islam, hancurlah dunia ini. Semua pakai perasaan, semua berdasarkan mimpi-mimpi, semua berdasarkan rasa-rasa, semua berdasarkan pandangan-pandangan kasyaf, dan lain sebagainya. Itu pengalaman spiritual, tapi dasarnya adalah ilmu.
Baik. Poin yang pertama adalah ilmu tentang syariat Islam. Yang kedua, tentang skala prioritas ini, namanya fiqhul aulawiyat. Al-wujub muqaddamun ala nadab. Itu kaidah yang pertama. Yang wajib lebih dikedepankan, lebih didahulukan daripada yang sifatnya anjuran. Contoh, membayar hutang jatuh tempo tanggal 12 Desember. Wajib itu. Berangkat umroh, sunat. Utangnya 30 juta, berangkat umroh 30 juta. Dia store 30 juta berangkat umroh. Sementara utang sudah jatuh tempo. Pas ditanya, kenapa kau berangkat umroh? Saya mau berdoa nanti di multazam supaya lepas. Oh, nggak bisa. Karena berangkat umroh ini wajib bagi yang mampu. Yang sudah pernah pergi berarti sunat. Yang pertama itu yang wajib seumur hidup. Sedangkan membayar hutang yang sudah jatuh tempo, hukumnya wajib. Saya Pak Ustaz ada utang ini. Utang apa? Utang mobil, utang rumah, utang motor. Jatuh temponya kapan? Januari 2025. Oh, lama lagi. Boleh saya berangkat umroh? Ya boleh. Belum jatuh tempo. Angsurannya, iurannya dibayar tiap bulan. Nah, jadi bedakan antara yang sudah jatuh tempo dengan belum jatuh tempo. Rajin kali sedekah. Sedekah nasi, sedekah bayar uang sekolah anak-anak, sedekah ke orang tukang parkir, sedekah. Rajin sedekah. Tapi tak bayar zakat. Sedekah itu hukumnya sunat. Membayar zakat itu hukumnya wajib. Nah, bayar lu zakat. Zakat tanam padi 520 kilo. Padi bersih, tidak ikut kulit padi. Berapa persen bayar zakatnya? Zakatnya kalau ikut pakai tada hujan, nunggu hujan dari langit 10%. Kalau potong biaya operasional pakai mesin, pakai irigasi 5%. Keluarkan lu zakatnya baru sedekah. Nah, gitu. Ini pegawai dapat duit sedekah. Sedekah. Kau pernah bayar zakat? Enggak. Nah, ini prioritasnya enggak betul. Seorang suami pas dapat gaji, ajak kawan-kawan traktir makan siang. Di tengah teman-teman, oh ini dermawan kali kawan ini. Rupanya istri tak pernah dikasih belanja. Padahal menafkahi istri wajib. Ngajak kawan makan, sodako, sunat, anjuran. Al-wujub muqaddamun ala nadab. Yang wajib lebih didahulukan, lebih dikedepankan daripada yang bersifat anjuran. Yang paling kuat itu apa? Wajib. Di bawah wajib, anjuran. Kita selalu menyebutnya sunat. Larangannya haram. Di bawah haram, makruh. Larangannya kuat, haram. Larangannya kurang kuat, makruh. Perintahnya kuat, wajib. Perintahnya kurang kuat, sunat. Tidak diperintahkan, tidak disuruh, tidak dilarang. Mubah, boleh. Nah, ini. Dari mana ulama ini menyusun kaedah-kaedah ini? Dari Quran, sunnah, ijma', qiyas, amal ahli Madinah, perbuatan orang Madinah, menurut mazhab Maliki. Berijtihadlah ulama dengan ilmu mereka, hafalan Qur'annya, hafalan hadisnya, pengetahuan usul fikihnya, maka keluarlah kaedah-kaedah itu. Kaedah ini seperti batang kayu. Dari kaedah ini keluarlah cabang-cabang tadi. Nama kaedahnya yang wajib lebih dikedepankan daripada yang sunat. Yang sifatnya wajib lebih diprioritaskan daripada yang sifatnya anjuran. Dari batang kayu tadi keluarlah cabang. Dikedepankan bayar hutang daripada pergi umroh kalau sudah jatuh tempo. Dan umrohnya umroh sunat. Lebih dikedepankan memberi nafkah anak istri daripada ngajak kawan makan. Lebih didahulukan
berzakat daripada bersedekah yang sifatnya sunat. Nah ini. Jadi dari kaedah itu adalah acuan, standar, meteran kalau panjang, kilogram kalau berat, menit, detik, jam kalau waktu. Standar kebenarannya dari mana? Dari kaedah. Yang nyusun kaedah siapa? Ulama. Ulama mendapatkan kaedah itu dari mana? Dari Quran dan Sunnah. Nah, begitu. Yang kedua, al-wujubu 'alal faur muqaddamun 'alal wujub 'alat tarakhi. Ada yang ketiga, pertama berilmu, yang kedua yang wajib lebih dikedepankan daripada yang anjuran, yang ketiga yang wajibnya segera lebih diprioritaskan daripada yang wajib tapi boleh ditunda. Sama-sama wajib. Tapi yang satu ini wajibnya bisa ditunda. Yang satu ini wajibnya segera. Kalau ketemu antara dua ini berbenturan, mana yang lebih kita dahulukan? Maka yang wajib segera lebih diprioritaskan daripada yang wajib bisa ditunda. Itu kaidah. Contoh. Cabangnya. Wajib tapi bisa ditunda. Apa dia? Sholat. Sholat itu wajib. Tapi bisa ditunda. Menolong orang yang tenggelam dalam sumur, dalam kolam. Wajib. Tapi tak bisa ditunda. Kalau ditunda mati orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan wajib tuh sholat. Begitu masuk waktu, wajib sholat. Ada orang masuk sumur. Sholat dia dulu. Pas ditanya, kenapa kau sholat? Sholat ini hubungannya dengan Allah. Matilah orang. Sholat ini waktunya panjang. Ada awal waktu, ada tengah waktu, ada ujung waktu. Tapi jangan kaedahnya dibalik. Kau kenapa aku tengok tak pernah sholat ke masjid? Iya, tapi iya betul sholat ini wajib. Tapi ada satu lagi yang wajib apa? Laporan ke atasan. Masa wajib tiap hari sampai tak pernah ke masjid? Makanya orang kalau ngaji fikih terus itu cerdasnya luar biasa karena pisaunya tuh diasah. Tapi dia akan menjadi orang yang paling pandai untuk berkilah. Makanya ngaji itu mesti 3. Fikih, akidah, malu sama Allah. Masa aku nipu Allah? Aku tahu dalam tubuh hatiku yang paling dalam bahwa sebetulnya aku nggak sibuk-sibuk betul. Nah, tapi kalau bersilat lidah, kalau berhujah, berdebat, jago. Hafal ayat, hafal hadis, hafal kaedah. Suara menggelegar. Tapi dalam lubuk hati yang paling dalam, sadar. Sebetulnya salah aku. Itu maka ngaji itu mesti 3 serangkai dia. Fikihnya jalan. Akidahnya murni, merasa diawasi Allah, dilihat. Ada satu lagi akhlak. Akhlaknya mana? Nggak ada adab ini. Makanya muncul adab fauqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Sedang sholat. Allahu Akbar. Sholatnya di tengah hutan. Kebetulan Mapala, mahasiswa pencipta alam. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba datang. Entah orang gila, entah orang buta. Ada kolam sumur. Lewat dia masuk ke dalam. Maka sholatnya tak boleh dibatalkan. Terus orang ini mesti ditolong. Maka dia berjalan beberapa langkah untuk menarik tangan orang buta tadi. Mohon maaf. Supaya jangan sampai masuk dia ke kolam. Gitu ulama menjelaskannya dalam kitab-kitab fikih. Kan sama-sama wajib ini. Iya. Tapi wajib yang ini tarakhi. Masih ada waktu sampai akhir sholat. Sedangkan yang wajib ini tak bisa ditunda. Wajib melaksanakan ibadah haji tahun ke-6.
Tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6 turun kewajiban haji. Baru dilaksanakan Nabi tahun ke-10. Haji wada tahun 10. Artinya apa? Tarakhi, bisa ditunda. Tapi ada kewajiban yang tak bisa ditunda. Apa dia? Makan nafkah. Nafkah anak istri, nafkah orang tua, yang tak bisa ditunda. Jadi cara berpikirnya, ini Allah, ini manusia. Oh tidak begitu. Makanya jangan main akal-akalan. Kita mesti ikut standar yang sudah dibuat ulama. Al-ulama, para ulama, warasatul anbiya. Wajib yang masih bisa ditunda, lebih didahulukan yang segera. Lebih diprioritaskan wajib yang segera daripada wajib yang bisa ditunda. Membayar utang wajib? Ya. Wajibnya kapan? Wajibnya pas jatuh tempo. Mengasih makan orang miskin wajib. Karena kalau sampai dia mati, la yabitu syab'anan. Tidak boleh tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un. Tetangga kelaparan. Kau ada kau kasih tetangga kau makan yang kelaparan itu? Enggak. Kenapa? Karena aku mau bayar utang. Utangnya kapan? Tahun depan. Belum masuk. Memang wajib dia. Tapi tarakhi masih bisa ditunda. Panjang lagi. 12 bulan lagi. Sekarang yang keempat. Skala prioritas yang keempat adalah ad-dararu yuzalu. Ad-dararu kalau dilihat ada sesuatu yang mudaratkan, wajib dihilangkan. Kita lewat di suatu jalan, ada yang memudaratkan. Jalan berlobang, jalan berpaku. Sementara di pihak lain kita mau cepat. Cepatnya kita ini apa tujuannya? Mau cepat pulang nih Pak Ustadz. Iya, cepat pulang apa? Apa tujuan cepat pulang? Cepat pulang biar supaya jumpa anak istri. Ini ada mudarat ini. Ad-dararu yuzalu. Berhenti dulu. Menghilangkan mudarat ini. Nah, jadi, karena prinsip utama tidak boleh ada mudarat. Segala yang menimbulkan efek negatif bagi pribadi, bagi keluarga, bagi umat mesti dihilangkan. Dari mana mudarat ini datang? Dari Allah. Salah satu asmaul husna ad-darru. Allah yang mendatangkan mudarat. An-nafi'u. Allah juga yang mendatangkan manfaat. Untuk apa Allah buat mudarat? Ujian. Jadi kalau ada orang berpikir ini mudarat, ya kita biarkan aja lah. Ini kan dari Allah juga. Ini lain ini kajiannya. Allah menciptakan yang mudarat itu sebagai ujian. Allah ciptakan anjing, Allah ciptakan babi, Allah ciptakan setan. Ujian. Sama macam guru. Guru multiple choice jawaban diciptakannya A, B, C, D, E. Yang betul cuma satu. Yang 4 itu mudarat, itu yang 4 itu. Jebakan-jebakan itu. Jahat sekali guru ini Pak Ustadz. Masa dijebaknya muridnya? Loh, cara pandangnya gimana? Bukan guru jahat menjebak murid. Itu namanya ujian, seleksi. Udah bisa belum nih muridnya membedakan mana yang betul, mana yang salah, mana yang baik, mana yang benar. Prinsipnya semua mudarat mesti dihilangkan. Berikutnya yang kelima. Kaedah yang kelima dalam skala prioritas ini. Dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak negatif lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Ini kalau saya pergi belajar ke negara ini, saya dapat manfaat. Apa manfaatnya? Beasiswa. Apalagi manfaatnya? Kemudahan akses. Apalagi manfaatnya?
Terus mudaratnya bisa murtad, mudaratnya bisa. Ketika ketemu antara manfaat dengan mudarat, bagaimana standarnya? Darul mafasid, menolak negatif, menolak mudarat, muqaddam. Lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Ustaz, anak saya lulus Pak Ustaz di kota Anu. Tapi dia lulus juga di Universitas Riau. Kalau dia di kota Anu itu siapa kawannya di sana? Ya kos-kosan sama teman-teman Pak Ustaz. Ada keluarga? Tak ada. Ada sepupu, kawan, adik, abang, tetangga dekat yang amanah? Tak ada Pak Ustaz. Ya, sekarang pergaulan luar biasa. Belum lagi nikah mut'ahnya tawaran dari Syiah. Belum lagi aliran sesatnya. Sementara kalau dia kuliah di sini, standar sama-sama negeri. Ini ada orang tua mengawasi. Darul mafasid, menolak mudarat, muqaddam ala jalbil masalih. Lebih diprioritaskan daripada mengambil manfaat. Selalu ada. Makanya kalau sebelum mengambil keputusan, saya ambil kertas. Saya lipat 2, saya garis di tengah. Positifnya ini. Negatifnya ini. Habis itu berpikir. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak yang negatif lebih diutamakan daripada mengambil yang positif. Itu kaidah. Siapa yang membuat kaidah? Ulama. Dari mana kaidah itu datang? Dari Quran, dari hadis, dari ijma', dari qiyas, dari kehidupan sahabat, dari kehidupan Nabi. Dan para ulama itu dapat ilham. Apa pasti benar Pak Ustadz? Mendekati kebenaran lebih dekat daripada ijtihad kita. Nah, jadi yang jadi masalah ini sekarang, orang tidak ngaji, tidak berguru. Dia baca Quran, dia baca hadis. Lalu kata dia, kalau Imam Syafi'i berijtihad, aku pun juga bisa berijtihad. Kalau orang ngaji, tak mungkin na'udzubillah saya akan ngomong gitu. Malulah saya dengan guru-guru saya. Sedangkan dengan guru-guru kita aja kita nggak ada apa-apanya. Apalagi mau membandingkan dengan Imam Syafi'i. Malu, di mana kita? Mau dibandingkan dengan Imam Nawawi, Imam Ramli, Imam Syaukani, Imam Sun'ani, apalagi dengan Imam Syafi'i, apalagi dengan sahabat Nabi. Ini berani berijtihad. Nah, ini tentang menolak mudarat lebih diutamakan. 6. Ad-darurat tubihul mahzurat. Kalau ada yang emergensi, darurat, maka membolehkan sesuatu yang mahzurat. Terlarang sebetulnya dia. Tapi karena emergensi, misalnya tinggal di desa terpencil, yang ada di situ tak ada Bank Riau Kepri Syariah, tak ada Bank Syariah Indonesia, yang ada bank konvensional. Duit kalau disimpan di rumah kena rampok. Darurat. Tubihul mahzurat. Membolehkan yang mahzurat. Yang mahzurat mana? Berinteraksi dengan riba. Membolehkan. Tapi ada limitnya, ada batasannya. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Ada kadarnya. Sampai kapan? Sampai ada BSI. Sampai kapan? Sampai ada bank muamalat. Ada kadar yang ditetapkan. Siapa yang menetapkan kadar? Itu ulama. Jadi tidak sedikit-dikit darurat. Kau kenapa buat ini? Ad-darurat tubihul mahzurat. Tidak seperti itu. Emergensi. Aslinya lampu merah itu tidak boleh diterobos. Kenapa ambulan menerobos? Emergensi. Kalau berhenti dia mati orang di dalam. Jadi berlaku juga itu dalam kehidupan sehari-hari. Ad-darurat tubihul mahzurat. Yang darurat, yang emergensi membolehkan sesuatu yang terlarang, tapi ada ikatan. Bukan unlimited selamanya. Ada batas waktu tertentu. 7.
Ada kaidah namanya akhaffud dararain. Memilih mudarat teringan. Sama-sama mudarat. Sama-sama negatif. Sama-sama tak baik. Tapi kalau kita pilih ini lebih ringan. Antara mati dengan makan babi. Sama-sama mudarat. Mati juga mudarat. Makan babi juga mudarat. Mana yang teringan mudaratnya? Makan babi. Akhafud dararain. Tinggal di negara minoritas muslim. Calon pemimpin yang akan diangkat dua-duanya tak seakidah. Ini dipilih mudarat. Ini pun dipilih mudarat. Tapi ini memang dia tak Islam. Tapi dia peduli pada orang Islam. Pemurah orangnya. Banyak orang yang tak seakidah dengan kita tapi lembut. Kalau yang ini ekstrim, memusuhi. Pokoknya ini negeri ini harus dibersihkan dari orang Islam. Orang Islam ini mesti dihabisi. Maka ketika itu berlaku kaidah akhaffud dararain. Pilih mudarat teringan. Saya Pak Ustadz nampaknya golput saya nih. Kenapa kok golput? Karena semua yang mau dipilih ini setan sama iblis saja semuanya Ustadz. Setan sama iblis sama-sama mudarat. Tapi setan lebih ringan mudaratnya. Karena iblis itu bosnya setan. Induk daripada semua jin yang jahat. Ada komunitas namanya jin. Yang jahat-jahat ini namanya setan. Induknya namanya iblis. Yang tak mati-mati itu iblis. Yang dari sejak zaman Adam sampai sekarang tak mati itu iblis. Adapun yang kroco-kroconya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Antara iblis sama setan. Pilih setan. Kenapa? Akhafud dararain. Lebih ringan mudaratnya. Sampai walaupun itu tidak terwujud itu dalam alam nyata. Ini kalimatnya berandai-andai. Itu di antara beberapa kaidah dalam ketika kita memilih menetapkan beberapa pilihan. Apakah pilihannya 2 atau pilihannya 3 dalam masalah keseharian, dalam perusahaan, dalam kehidupan, dalam organisasi, dalam partai, dalam berjamaah, dalam keluarga, dalam bermasyarakat, kita pasti akan menemukan jalan buntu. Dan ketika kita untuk memilih mana yang kita pilih, pada hal-hal yang kecil, yang sepele. Ada ibu sakit keras, jantung koroner, pecah pembuluh darah. Anaknya satu-satunya kita tunggal. Kitalah yang menjaga dia di rumah. Dengan sholat berjamaah ke masjid. Sholat berjamaah wajib. Menjaga ibu ini, merengek dia mau merengek dia mau ganti pempes, pasang kateter, pasang ini, pasang infus. Ini pun wajib juga. Dan kitalah satu-satunya, kecuali adik-beradik ada 10 bisa sip-sipan. Pak Ustadz, saya menjaga orang tua saya atau saya ke masjid? Kau adik-beradik berapa orang? 10 Pak Ustadz. Ya ke masjid. Tak ada alasan tak ke masjid. Ganti-gantian lah. Hari ini si A, hari ini si B, hari ini si C. Ya, itu. Jadi jangan kita nih ketika menggunakan kaidah itu ke diri kita, muncul ada keinginan untuk memain-mainkan kaidah. Makanya saya dalam beberapa masalah, walaupun bisa saya jawab insya Allah, tidak saya jawab sendiri. Karena takut saya mengkhianati ilmu. Saya tanyakan ke Ustadz. Tanya ke kawan-kawan sahabat-sahabat di MUI. Ini kasusnya begini nih bagaimana? Oh ini begini nih Ustadz. Oh ternyata sama juga dengan pendapat. Kenapa kita mesti tanya orang lain? Karena dia tidak ada kepentingan. Kalau kita menjawab masalah diri kita sendiri, kita ada kepentingan. Itu beberapa kaidah
yang dipakai dalam menentukan suatu hukum untuk mengambil prioritas keputusan yang kita putuskan antara dua masalah, tiga, dan lain sebagainya. Bagaimana biasa pukul 20.40 kita kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Terima kasih, kita lanjutkan dalam dialog interaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya tabarakallah. Ada beberapa poin tadi ya. Yang pertama tadi fahami ilmu agama, kemudian yang wajib lebih didahulukan daripada yang bersifat anjuran, yang wajibnya segera lebih didahulukan daripada yang wajibnya bisa ditunda, kemudian sesuatu yang mudorot dihilangkan, menolak negatif lebih diutamakan daripada mengambil manfaat, kemudian darurat memperbolehkan yang terlarang sampai kondisi daruratnya hilang. Yang terakhir adalah memilih mudorot teringan. Nah itulah kaidah-kaidah dalam menentukan skala prioritas ketika terjadi benturan-benturan amal. Baik, insya Allah Bapak Ibu yang rahmati Allah, kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Sesi tanya jawab, kita akan pilih pertanyaan-pertanyaan di Zoom ini, baik di chat atau yang raise hand, yang angkat tangan begitu. Nah, untuk yang pertama, saya persilahkan kolom chat, ya kolom chatnya saya izinkan untuk buka, tadi kami mute ya. Kami matikan. Nah, silakan. Sekarang bisa ngisi pertanyaan di kolom chat. Sampaikan pertanyaan-pertanyaannya di sana. Yang kedua bisa lewat open kamera dengan cara raise hand, angkat tangan. Baik, kita untuk yang pertama langsung ini ya ke yang angkat tangan raise hand untuk menyampaikan pertanyaannya sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Untuk yang pertama, saya persilakan untuk Ibu Baik Yulianti. Tafadhol Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mau nanya Ustadz, bagaimana yang mana yang didahulukan? Misalnya kita lagi jualan, terus masih ada pelanggan, udah masuk waktu sholat. Apakah kita nunggu orang yang beli itu pergi atau gimana, Ustaz? Terus gimana hukumnya jualan rokok? Itulah pentingnya berislam secara jamaah, bukan secara personal. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam ini adalah agama personal antara kita dengan Tuhan. Tidak ada intervensi negara. Jadi di Saudi Arabia, kalau sudah azan berkumandang, semua toko tutup. Kenapa? Karena ada aturan bahwa sholat berjamaah. Kita yang mau beli pun takut, yang jual pun takut. Sudah sama-sama tahu, sama-sama takut, sama-sama ngerti, tutup ke masjid. Yang jadi masalah, yang jual takut, yang beli nggak tahu. Nah, kan ini jadi masalah. Pak, mohon maaf ya, azan udah berkumandang, kita tutup ya. Allah, macam mau masuk surga aja. Pembeli kan raja. Itu jadi konflik jadinya. Nah, inilah pentingnya sama-sama ngaji, sama-sama ngerti, sama-sama paham. Itu makanya dalam satu kampung, khutbahnya satu. Masjid yang boleh menyampaikan khutbah satu masjid, masjid jami. Ketika khotib menyampaikan, wahai seluruh jamaah, ketika azan berkumandang, maka tutuplah toko kamu. Maka segeralah sholat berjamaah. Kalau kita mau seragam. Jadi, balik ke inti masalah. Apakah orang yang menjual barang, ini bukan sholat Jumat ya. Kalau sholat Jumat tak ada tawar-menawar. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ini sholat zuhur, asar, maghrib, isya.
Bukan masalah sah tak sah, tapi masalah afdol tak afdol. Yang afdolnya kita sholat berjamaah ke masjid. Ini balik lagi kepada hukum sholat berjamaah. Kenapa di Saudi Arabia itu wajib toko tutup? Karena Saudi Arabia memakai mazhab Hambali. Mazhab Hambali wajib sholat berjamaah ke masjid. Sedangkan mazhab Syafi'i fardu kifayah. Itu udah azan, toko kau kok buka. Ayah, selalu udah ada orang sholat di situ, udah selesailah fardu kifayah. Jadi banyak sekali pendapat dalam fikih ini. Kalau mazhab Maliki, sholat berjamaah ke masjid itu sunat muakkad. Jadi kalau berpegang kepada mazhab Hambali, tutup semua toko, sholat berjamaah, habis sholat. Di beberapa toko di Pekanbaru, saya melihat kalau 10-15 menit mau azan ditutupnya. Ada tuh beberapa toko tutupnya, sholat dia ke masjid. Nah nanti sudah dibukanya lagi. Jadi caranya itu jangan pas azan itu betul. Kan bisa kita agak-agak beberapa menit. Nah, nampak udah agak sepi, tutup. Kalau kita mau menjalankan itu. Ini tentang masalah berjualan. Yang kedua masalah berjualan rokok. Kalau ikut fatwa rokok itu makruh, berarti berjual rokok sama macam jual jengkol, jual petai, makruh. Tapi kalau ikut fatwa rokok itu haram, maka menjual rokok sama macam jual babi. Karena babi haram. Nah, jadi tergantung antum ikut fatwa yang mana. Karena pilihan. Saya kalau dalam satu masalah itu cuma satu pendapat, saya sampaikan satu. Tapi kalau dua, saya sampaikan dua. Tentang masalah rokok ini dua pendapat. Syekh Atiyah Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir. Syekh Nasr Farid Wasil Mufti Mesir mengatakan rokok haram. Berarti menjual rokok ya haram. Karena menjual yang haram, haram. Tapi Majelis Ulama Indonesia haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, orang yang sakit keras. Kalau orang sehat, kata dia makruh. Jadi kalau ditanya, kenapa kau jual rokok? Ya menurut aku rokok ini makruh. Berarti jual rokok sama macam jual kerupuk jengkol. Nah, jadi lagi-lagi pilihan. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk pertanyaan kedua Ustadz dari kolom chat. Ini berhubungan dengan keuangan Ustadz ya. Di era hari ini kita ketika memulai usaha kan butuh modal Ustadz. Nah, bagaimana hukumnya ketika kita memulai usaha itu dari pinjaman dana kur? Apa hukumnya Ustadz? Wa anfiqu, keluarkanlah zakat, berinfaklah, bersedekahlah min thayyibat, dari yang baik-baik, yang bersih-bersih, yang suci-suci. Innallaha thayyibun, Allah Maha Suci. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci saja. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki manusia ini akan tetap tegak berdiri nanti pada hari kiamat. Hatta yus'al, sampai dia disoal. An umri fima afna, umurnya kemana dihabiskan. An malihi, hartanya, min ainak tasabahu, dapatnya dari mana, wa fima anfaqahu, dipakai kemana. Ya, jadi haramal naha Rasulullah SAW an samanil kalbi. Nabi melarang hasil jual anjing. Wa mahril baghi, duit prostitusi, maaf. Wa khulwanil kahin, duit dukun. Nah, riba. Nah, ini semua tidak dibenarkan. Maka hasil dari yang haram, ya haram. Babi, anak babi ya babi. Tak mungkin anak babi kambing. Wallahu a'lam bishawab. Baik, insyaallah. Baik, pertanyaan berikutnya kami persilakan kepada Bapak Tri Wahyu.
Silakan Bapak disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz selalu dilindungi Allah dan Amin. Dan kami juga bisa mengikuti syafaat dari ilmu yang Pak Ustadz sedekahkan. Ini pertanyaan saya ada dua nih Pak Ustadz. Mohon agak bingung sedikit dalam permasalahan keseharian. Seringkali kadang ketika kita ziarah ke kubur nih Pak Ustadz, misalnya ada balak masalah ya. Kemudian terkadang itu ada orang-orang tuh mengaitkan dengan mungkin almarhum mungkin yang sudah dikuburkan, apa misalnya kita mengendarai kendaraan dia, apa kita dapat musibah bala tertumbur, mungkin katanya dibilang belum ziarah dulu apa gimana. Nah itu bagaimana kita menyikapinya Pak Ustadz? Apakah memang itu semacam kayak apa istilahnya itu keseharian itu seperti memang sering seperti itu saya dengar. Kemudian yang kedua, apakah ruh yang sudah meninggal nih, arwah yang sudah meninggal nih Pak Ustadz, itu mereka bisa merasakan apa seperti pikirannya ketika dia ada di dunia, artinya dia bisa melihat atau dia memperhatikan atau merasa memiliki perasaan itu Pak Ustadz. Nah itu yang menjadi sedikit pertanyaan saya ini Pak Ustadz. Nah demikian Pak Ustadz, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini rezeki seret karena belum ziarah ke makam almarhum. Ini sering kecelakaan, ban kempes, helm hilang, sendal hilang. Ini karena sudah lama tidak ziarah ke makam almarhum. Yang ngomong itu mungkin niatnya baik. Nah itu. Mungkin niat dia baik supaya orang ini ziarah ke makam bapak ibunya. Tapi tidak semua niat baik menjadi benar. Tidak semua niat baik jadi benar. Saya kalau nyuruh orang ziarah, ya ziarah aja. Kamu ziarah ke makam orang tua. Sedekah atas nama orang tua, dalilnya hadis Sa'ad buat sumur, pahalanya mengalir amal jariah. Jadi jangan dikait-kaitkan ke sana kemari. Nah, ini harta warisannya harus cepat dibagi Bapak Ibu. Kalau enggak nanti ruhnya di sana enggak tenang, enggak ada hubungan, udah putus hubungan dia. Jadi sebagai ustadz, coba jelaskan dengan baik. Orang hidup anak-anaknya mesti membagi harta warisan. Titik, selesai. Adapun orang yang sudah meninggal dunia, maka harta warisan itu sedetik setelah meninggal itu bukan punya dia lagi. Ada seorang ulama menjenguk orang sakit. Waktu orang sakit itu hidup, lilinnya nyala. Begitu meninggal, sakratul maut, langsung ulama yang menjenguk ini menghembus lilin itu. Dihembusnya lilin. Jamaah yang ada kaget. Loh kok lilinnya dipadamkan, Kiai? Kata Kiai, kata ulama, tadi waktu dia hidup, lilin itu punya dia. Begitu dia meninggal, lilin ini punya ahli waris. Ahli waris belum tentu izin lilinnya kita pakai. Mereka kan belum bagi warisan. Jadi orang tua itu karena azab, karena tidak mengajar anaknya ilmu agama. Bisa kena azab. Karena anaknya tidak disekolahkan agama. Dosa karena tidak mendidik, karena tidak amanah. Nah orang tuanya sudah menyekolahkan anak sekolah agama, udah dibawa pengajian, udah dibawa arisan. Anaknya yang bandel tidak bagi harta warisan, ya orang tua udah lepas. Nggak ada urusan sama dia, anaknya ini yang kurang ajar. Ya, itu.
Cuman karena Ustadz ini mau memberikan pressure, tekanan, kalian mesti bagi nih, ini ruhnya nggak tenang nih di sana nih. Jadi tidak semua niat baik menjadi kebenaran atau pembenaran. Nah, inilah pentingnya ngaji. Jadi kalau orang ngaji, orang akan nanya dalilnya. Saya ziarah. Tiap malam Jumat saya baca Al-Kahfi, baca Yasin, saya hadiahkan pahalanya untuk almarhumah, almarhum. Kemudian ruh. Ruh itu keluar dari jasad. Seperti telur ayam keluar dari cangkangnya. Apakah ruh itu bisa mendengar? Ya. Dari mana Ustaz tahu ruh itu bisa mendengar? Hadis. Ruh mendengar suara sendal orang yang ngantar pulang. Coba antum di kamar. Tamunya pulang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Permisi ya Pak? Ya, assalamualaikum, salam. Kan kedengaran suara sendalnya pulang. Jenazah itu mendengar suara sendal. Hadis sahih tentang sendal. Suara sendal. Jadi ruh itu mendengar. Apakah ruh itu merasakan azab? Iya, merasakan azab. Mana dalilnya? Azab kubur. Bagaimana dengan orang yang udah dikubur? Iya Pak Ustaz, tapi kan jasadnya ada. Terus kalau mati dimakan ikan piranha di sungai Amazon 100, kemana pergi jasadnya itu? Kan kena azab kubur. Bisa dia merasakan? Bisa. Yang merasakan itu siapa? Ruhnya. Gitu. Jadi ruh itu hidup, tidak pernah mati. Di alam ruh dia hidup, pindah ke alam rahim dia hidup, pindah ke alam dunia dia hidup, pindah ke alam barzah dia hidup, pindah ke alam akhirat dia hidup, masuk neraka pun dia hidup. Kekal di dalam neraka, hidup. Kalau mati, enak sekali. Berarti sama macam pokok kayu, sama macam binatang. Enaklah selesai mati habis. Enak kali koruptor-koruptor mati. Orang-orang zalim yang aniaya mati. Dia tidak mati, dia di dalam neraka, kekal selamanya. Khalidina fiha abada. Tapi kalau ada iman, setelah bersih di neraka, masuk ke surga. Masuk ke dalam surga, kekal dalam surga. Itu jadi ruh ini dia merasakan, mendengar, dia bisa melihat. Apakah ibu saya, ayah saya melihat saya malam ini? Iya. Dia melihat saya sedang tausiah ini sekarang. Dari mana Ustaz tahu? Dari tafsir ulama. Imam Ibnu Katsir. Wa qul i'malu, beramallah kamu. Fasayarallahu amalakum. Allah yang melihat amalmu, Abdul Somad. Wa rasuluhu. Rasulullah melihat amalmu. Nabi Muhammad melihat saya, melihat amal saya ini sekarang. Wal mu'minun, orang beriman. Orang beriman yang mana? Dalam tafsir Ibnu Katsir, kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, orang tua yang sudah meninggal melihat amal anak. Kakek saya, Syekh Onyang saya, melihat sekarang nih, oh cucuku mengajar. Motivasi buat saya. Untuk selalu berbuat baik. Saya pesankan juga ke anak-anak saya, kalian mesti buat baik. Karena aku pun nanti kalau udah mati, ku tengok amal kalian. Sementara hari kiamat, habis itu nanti ruh berjumpa lagi dengan jasad. Ada di badan kita ini azmuzzan, tulang ekor yang tak hancur. Nama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Lalu kemudian kun fayakun, kita pun akan hidup lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi begitu tentang ruh dan jasad. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kami langsung bacakan pertanyaan berikutnya dari kolom chat ya, dari kolom chat ini dari Bu Titin Amalia. Konteksnya adalah kita tahu bahwa perempuan itu punya kewajiban untuk tinggal di rumah Ustaz, untuk berada di rumah. Tapi kondisinya ketika dia di rumah
dan tidak bekerja, maka kebutuhannya tidak terpenuhi. Kalau si perempuan tidak bekerja. Nah, fikih prioritas ini memandangnya seperti apa, Ustadz? Memilih untuk di rumah kebutuhannya tidak terpenuhi atau tetap bekerja? Perempuan bekerja ini mau mencari makan atau mau mencari lebih? Kalau cari makan, makan pokok. Kalau mau cari lebih, apa yang mau dicari perempuan di luar? Gaji suami udah cukup. Kalau mau mencari lebih, adakah yang lebih daripada punya anak soleh? Kesuksesan perempuan adalah ketika punya anak soleh dan solihah. Profesor, doktor, LCMA, PhD, jenderal, dokter spesialis, tidak ada apa-apanya ketika anak jadi pecandu narkoba, pezina, LGBT, gara-gara apa? Gara-gara tidak mendapatkan pendidikan. Prestasi tertinggi perempuan adalah menjadi pendidik, pembentuk anak soleh. Penghargaan tertinggi perempuan bukan Grammy Award, bukan dari penghargaan internasional. Penghargaan tertingginya adalah dapat amal jariah, dapat surga, dapat mahkota dari cahaya. Jadi setiap perempuan mesti menanamkan itu dalam pikiran. Apa yang mau ku cari ini sekarang keluar rumah? Dengan mudarat yang luar biasa. Berangkat jam 7 pagi, masuk jam 8, keluar jam 4, macet sampai rumah jam 6, sholat bertinggalan. Kecuali memang untuk cari makan. Suami cacat, na'udzubillah, pengangguran. Ini cari makan nih Pak Ustadz. Oke lah. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Tapi kalau cuma mau cari lebih, adakah yang lebih daripada punya anak soleh? Adakah yang lebih dari surga Jannatul Firdaus? Perempuan-perempuan perlulah merenung sejenak tentang skala prioritas. Tak sebanding antara duit yang didapat dengan mudarat yang diterima. Anak kehilangan kasih sayang, kehilangan perhatian, suami. Banyaklah berita yang kita tonton, kita lihat hari ini akibat dari perempuan yang meninggalkan sangkarnya, meninggalkan tempatnya. Waqarna fi buyutikunna. Saya tetap yang jalan tengah. Maksud jalan tengah ini saya bukan pendapat perempuan nggak boleh sama sekali. Boleh dengan syarat dan ketentuan berlaku. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Berikutnya Bapak Nizar. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Ustadz Abdul Somad selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, juga tim redaksi Hijrah Bersama UAS. Amin amin ya rabbal alamin. Terputus Bapak? Halo? Pak Nizar? Cek. Suaranya masuk nggak Ustadz di Ustadz? Di Ustadz? Suara Ustadz, suara jamaah tidak, Mas. Suara Ustadz. Tidak ya? Oke. Oke, terputus ya tadi ya? Putus. Pak Nizar, afwan. Baik, kita beralih ke yang lain. Karena hilang koneksinya, kita lanjut ke
akun Zoom atas nama Abi Musa. Open dulu mic-nya Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekian lama dapat kembali izin bertanya. Oke, yang pertama, alhamdulillah semoga Ustaz Abdul Somad senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan Amin ya terus Rabbal. juga pada Bang Alvin Firdaus dan teman-teman semuanya. Begini Ustaz, pertanyaan yang pertama adalah ketika bersedekah, terkadang saya mencoba atau meniatkan sedekah tersebut apabila ada pahalanya untuk kedua orang tua saya, kerabat maupun guru-guru saya. Dan terkadang di akhir niat itu saya selalu niatkan untuk lil muslimin dan muslimat atau saudara-saudara seiman. Pertanyaan saya, apa perbedaan ketika kita berniat secara khusus maupun secara umum? Ataukah apa yang saya niatkan tersebut langsung saja secara umum Ustaz? Seperti itu. Sekian, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sedekah yang kita lakukan lalu pahalanya kita hadiahkan kepada orang meninggal itu sampai? Jawabannya sampai. Dalilnya mana? Dalilnya yang pertama, ketika Sa'ad datang menjumpai Nabi, Ummi matat, ibu saya mati meninggal. Afa atasaddaqu anha? Apakah saya bersedekah? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah engkau. Ayu shadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, memberi air minum. Lalu dia menggali sumur dengan niat untuk ibunya. Seandainya tidak sampai, tidak mungkin Nabi suruh. Dalil yang kedua, Nabi menyembelih kambing. Allahumma haza an Muhammad wa ummati Muhammad. Ini kusembelih untuk umat Nabi Muhammad. Itu menunjukkan bahwa pahala sedekah itu sampai untuk person almarhumah ibu sendiri atau untuk semua umat. Jadi sampai tidak sampai itu dalil. Kalau udah kita kemukakan dalilnya udah cukup. Kalau ada orang minta lebih dari dalil, berarti dia nggak ngerti ajaran Islam. Karena ajaran Islam ini kekuatannya pada dalil. Adapun melihat sampai atau tidak sampai ruhnya mana, kemudian bukti transfernya mana, ini masuk dalam ghaibiyat, masalah-masalah ghaib, disebut juga dengan sam'iyat, masalah-masalah yang hanya sam'iyat, didengar telinga, belum pernah dilihat mata. Jadi berdasarkan dalil tadi bahwa sampai. Apa bedanya kita niatkan khusus dengan niat umum? Bedanya untuk orang tua kandung, tanpa kita sebut automatically sampai. Jadi kalau saya baca Yasin, baca Quran, tanpa saya sebut, ya Allah sampaikanlah kepada almarhum ayahku, almarhumah ibuku, automatically sampai. Tapi kalau untuk mengirimnya ke Ustadz Tengku Zulkarnain, itu mesti khusus. Kepada almarhum Ustadz Tengku Zulkarnain, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu beda orang tua dengan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terjawab ya Bapak ya. Alhamdulillah. Baik, berikutnya untuk mengefisiensikan waktu kita lanjut ke Ibu Ida. Ibu Ida Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya tanyakan, lagi saya memasuki masa pensiun.
Cek Ibu kameranya mungkin di close saja Ibu. Sinyalnya mungkin lemah. Jadi rebutan sinyal. Nggak kedengaran, suaranya putus-putus. Coba Kak. Masih. Kameranya dimatikan saja coba. Kameranya dimatikan, mic-nya saja yang dihidupkan. Nah, coba. Iya. Jadi saya sebentar lagi akan memasuki masa pensiun. Kemudian untuk sedekah dan zakat itu yang sedekah yang biasanya saya keluarkan setiap subuh itu yang saya khawatirkan, apakah saya harus mengurangi apa sedekah yang biasa saya lakukan itu, juga zakat yang biasa saya keluarkan itu, atau bagaimana? Kalau selama ini misalnya saya akhir bulan begitu ada kekhawatiran, waduh cukup nggak ya? Itu saya keluarkan, itu otomatis ada saja kejadian yang memaksa saya, kamu nggak boleh ngurangin gitu ya. Ada kejadian yang saya harus ngeluarin minimal sama gitu dengan yang biasa saya lakukan. Nah itu maka ketika besok otomatis ketika uang pensiun otomatis juga jauh dari tidak sama dengan yang biasanya. Itu apakah saya harus mengurangi atau kok saya rasanya Sudah Ibu? Halo? Baik, tafadhol Ustaz, mungkin sudah paham terkait pertanyaannya? Kalau zakat jelas 2,5%. Kalau zakat padi 10%, kalau irigasi biaya operasional 5%. Jadi yang sekarang ini sedekah. Sedekah ini ada batasannya enggak? Bagaimana kalau kita sedekahkan semua? Nabi menjenguk orang sakit, sahabat sakit. Lalu sahabat ini memberikan semua hartanya. Nabi nggak mau. Kalau nggak mau setengah ya Rasulullah. Nabi pun nggak mau. Kalau nggak mau setengah, sepertiga ya Rasulullah. Kata Nabi, as-sulusu katsir. Sepertiga itu pun banyak. Tapi diterima Nabi. Lalu kata Nabi, anta da'a warasataka aghniya. Kau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan mampu. Khairun. Lebih baik min anta da'ahum 'allatan. Tinggalkan ahli warismu dalam keadaan mampu, artinya ninggalkan modal untuk ahli waris. Lebih baik min anta da'ahum 'allatan daripada meninggalkan mereka yatakaffafun. Minta-minta alan mas. Jadi ibu boleh menyimpan uang untuk ahli waris. Itu juga bernilai sodako. Harta yang ibu tinggalkan untuk ahli waris itu juga sodako. Suami yang memberikan nafkah kepada anak istri itu juga sodako. Daripada meninggalkan mereka dalam keadaan fakir miskin, ngemis minta-minta kepada orang banyak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani lebih dari kemampuan. Jadi kalau ibu selama bekerja ngasih satu subuh 100.000, lalu setelah pensiun merasa nggak mampu, akhirnya ngasih 50. Iya kasih 50. Tapi Pak Ustadz setelah ngasih 50 ini sakit, sendal hilang, helm hilang. Nggak ada hubungan. Makanya pengetahuan, ngaji. Kalau kita ngaji, kita yakin, kita kuat, pikiran kita nggak dirusak oleh halu. Siapapun ngomong ke kita nggak masuk. Karena kita punya standar. Saya udah ngeluarin zakat. Saya dulu ngeluarin 100, sekarang saya keluar 50 ya karena saya udah pensiun.
Dan kalaupun ada sisa, ya saya simpan untuk anak-anak saya, ahli waris. Itu juga bernilai sodako. Gitu. Jadi saya bukan tipe ustadz yang nakut-nakuti jamaah. Serahkan jamaah, berikan semuanya jamaah, berikan semuanya. Tapi dia sendiri enggak. Kalau saya kasih semua, duit YouTube itu habis semua. Tapi saya tidak nakut-nakuti jamaah. Kan paham jamaah. Jadi ya itulah mampunya sedekah, yaitu kutukan itu datang ketika kita melakukan perbuatan haram. Berkurang sodako karena pensiun itu enggak haram. Jadi jangan mengharamkan yang enggak haram. La tuharrimu ma ahallallahu lak. Jangan mewajibkan yang enggak wajib. Jangan mengharamkan yang tidak haram. Wallahu a'lam bishawab. Baik, lanjut ke penanya 2 terakhir ya. Kita ke Bapak Abu Raid. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, ini kan bekerja itu kan wajib Ustaz. Taklim juga wajib. Ini kalau taklim di saat jam kerja gimana hukumnya Ustaz ya? Kemudian kadang saya kalau pulang dari kantor itu ke rumah dalam kondisi capek gitu Ustaz ya. Terus pas nyampe rumah itu seringnya berpapasan sama azan berkumandang asar itu Ustaz. Kemudian nyampe rumah pengennya istirahat dulu gitu Ustaz. Akhirnya sholat asar jamaahnya jadi nggak kebagian Ustaz. Bagaimana Ustaz ya? Tapi saya kondisi capek juga Ustaz, pengen istirahat dulu gitu, berbahan dulu gitu Ustaz. Syukuran Ustaz. Pekerjaan itu terbagi 2. Yang pertama, pekerjaan yang kita digaji karena waktunya. Yang kedua, pekerjaan yang digaji karena kerjanya. Saya ulang sekali lagi. Pekerjaan jenisnya 2. Yang pertama, pekerjaan yang digaji karena waktunya. Yang kedua, pekerjaan yang digaji karena kerjanya. Pekerjaan yang digaji karena waktunya, mereka yang bekerja wajib standby dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kamu digaji APBD, APBN dari jam 4 pagi sampai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Yang dibayar itu waktunya. Maka siapa yang cabut dari tempat kerjanya untuk ikut pengajian, hukumnya haram. Karena dia digaji waktunya. Dia korupsi waktu. Dia curang. Ada jenis pekerjaan yang digaji itu bukan waktunya. Misalnya tukang gambar kondominium. Artinya kalau gambar udah selesai, ya udah selesai. Bukan waktunya yang dibayar, tapi kerjanya itu. Tugas kamu hari ini gambar. Dia gambar. Jam 10 selesai. Habis itu dia ada pengajian zuhur. Dia tidak makan haram karena kerja dia udah selesai. Tolong kita renungkan kita masuk jenis yang mana. Supaya jangan sampai kita makan haram. Orang ngantri panjang mau ngurus KTP, mau ngurus STNK, BPKB. Mana yang standby di sini? Kemana? Dia ngaji. Loh, dia kan digaji untuk duduk di sini. Ini. Yang kedua tentang pulang. Bagi yang di kantornya, tempat bekerjanya ada surau langgar musola. Sholat dulu baru pulang. Karena nanti kalau macet lah itulah inilah. Sholat dulu, habis sholat. Ada 2 menit, 5 menit lagi. Ya duduk sejenak, baca Quran, zikir.
sholat, pulang. Lalu kemudian setelah pulang sampai di rumah terdengar suara azan. Saya sholat berjamaah atau saya rebahan aja terus sholat sendiri nanti, sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Kenapa? Karena Nabi marah sama orang yang nggak sholat berjamaah. Ada masanya nanti kita ingin betul sholat berjamaah. Meleleh air mata kita mau sholat berjamaah. Tapi nggak bisa. Jangan sampai kita nyesal. Mumpung masih ada waktu kesempatan, jangan tinggalkan sholat berjamaah. Paksa-paksakan. Berawal dari keterpaksaan, lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama jadi kebutuhan, lama-lama jadi ketergantungan, lama-lama jadi kenikmatan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terakhir Bapak Pipah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sebetulnya nama saya Zulhilmi Ustaz. Tadi saya dari Brunei. Tadi ini pakai akaun isteri. Jadi Afifah dah jadinya. Barakallah. Terus soalannya Ustaz. Nervous. Apa namanya ni? Ada beberapa ulama mengatakan yang dakwah itu wajib atas wajib. Maksudnya apa ya Ustaz? Dakwah itu yang saya pernah dengar daripada Ustaz itu, ilmu-ilmu itu seperti buah, daun daripada pokoknya. Tapi dakwahnya itu dia punya batang pokok itu Ustaz. Dan insyaAllah nanti jumpa di Brunei Ustaz. Itu saja soalan Ustaz. Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummah. Kamu adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Ini manusia, ada satu umat yang dikeluarkan untuk manusia ini. Inilah dia umat Nabi Muhammad SAW. Ciri khasnya ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wa tanhauna 'anil munkar, melarang orang buat mungkar. Itulah dakwah. Dakwah bukan hanya yang dilakukan para ulama saja. Seorang ayah sholat duha, sholat tahajud, dia sedang berdakwah. Walaupun dia tidak ceramah, tidak tazkirah. Seorang istri menutup aurat, taat suami, mengajar anak, menjaga kehormatan keluarga, dia sedang berdakwah. Walaupun dia tidak ceramah, tidak tausiah. Tausiah, ceramah, tazkirah bagian dari dakwah. Tapi bukan satu-satunya dakwah. Sultan, raja-raja, walaupun tidak ceramah, tidak tausiah, mereka berdakwah. Kenapa? Karena mereka menerapkan siasah syariah, membangun masjid, membuka tahfiz Quran, itu bagian dari dakwah. Saya ingin meluruskan bahwa dakwah artinya memperbaiki umat ini dari satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Perbuatan itu wajib di atas wajib. Sholat itu wajib, tapi mengajak orang sholat wajib di atas wajib. Menutup aurat itu wajib, tapi mengajak orang menutup aurat wajib di atas wajib. Nah, jadi jangan tuduh orang tidak berdakwah karena dia tidak ceramah, dia tidak tausiah, dia tidak khutbah. Padahal dia sebenarnya berdakwah. Ud'u ila sabili rabbik. Berdakwahlah, mengajak orang ke jalan Allah bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum bil hikmah, dengan kata-kata yang lembut. Wal mau'izatil hasanah, contoh, perbuatan, action, amal. Wajadilhum, berdebat. Ada orang berdebat. Apa nih berdebat aja, tak pernah ceramah, debat aja. Dia sedang berdakwah. Mendebat
ini, mendebat sekuler, mendebat liberal, mendebat ateis. Dia sedang berdakwah, karena debat juga bagian dari dakwah. Dengan debat itulah nampak mana yang hak, mana yang batil. Dia sedang berdakwah. Dakwah ini banyak cara, dakwah banyak jalan. Wajib di atas wajib. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu rahmati Allah, sudah pukul 21:26. Bentar lagi, kurang lebih 4 menit lagi ya kita akhiri. Tapi sebelum itu, sebelum kita nanti masuk ke closing statement dari Tuan Guru, saya mengajak Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah pembangunan Pondok Pesantren Az-Zahra sudah 4 lantai dan hari ini terus kita menerima wakaf-wakaf, menerima kebaikan-kebaikan dari para musinin bagi Bapak Ibu yang ingin ikut kontribusi bangun Pondok Pesantren Az-Zahra. Langsung saja klik dukung.sidak.id/UAS. Progres terakhir kami sampaikan dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat hijrah bersama Ustadz Abdul Somad. Ini Selasa sore menjelang azan maghrib, sempat sebentar melihat progres terakhir penyelesaian asrama Ma'had Az-Zahra li Tahfizil Quran. 4 lantai. Lantai bawah itu dalam sudah mulai lantai. Dinding dalam sudah mulai cat. Lantai 2, lantai 3, lantai 4 mulai dak atap atas. Insya Allah kita sama berharap mudah-mudahan pembangunan asrama 36 kamar ini selesai dan bisa menerima santri baru tahun 2024. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terbuka peluang amal soleh bagi Bapak Ibu semuanya di pembangunan Pondok Pesantren Az-Zahra ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin ikut kontribusi berwakaf mulai dari nominal Rp10.000 bisa langsung klik di link yang kami bagikan di kolom chat dukung.sidak.id/UAS. Baik, alhamdulillah. Baik Ustadz, terakhir Ustadz, dari 7 poin yang sudah Ustadz tadi sampaikan, kita jadi tahu Ustadz skala prioritas, menyusun skala prioritasnya. Menyusun skala prioritasnya. Ketika kita mengalami sebuah benturan-benturan amal, kita boleh langsung mengambil kesimpulan dari kaidah-kaidah tersebut atau tetap harus bertanya juga Ustadz, bertanya kepada ahli ilmu atau seperti apa? Mohon penjelasannya Ustadz. Sebagian besar masalah yang kita hadapi itu ada fatwanya. Saya hampir tidak pernah berijtihad. Saya selalu menemukan fatwa ulama. Buku 37 masalah populer, buku 99 tanya jawab sholat, buku. Maka saya heran kalau ada orang ceramah, menurut saya, loh siapa saya? Orang banyak kok fatwa ulama di situ. Siapa kita sehingga kita berijtihad? Jadi menurut Imam Nawawi, menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Hambali, menurut Imam Maliki, ulama mengambil pendapat dari Al-Quran dan Sunnah. Lalu mereka berijtihad, mereka imam mujtahid. Lalu ulama dalam mazhab mengambil pendapat ulama-ulama yang ada dalam mazhab Syafi'i. Saya, Ustadz, mengambil pendapat para ulama-ulama yang ada dalam mazhab Syafi'i. Jamaah mengambil pendapat Ustadz. Saya lebih condong ke pendapat Ustadz Fulan. Saya lebih condong ke pendapat Ustadz Fulan. Mengikut pendapat ulama lebih selamat. Guru-guru kami itu jarang yang mau ceramah. Karena menurutnya takut terpleset lidah salah. Makanya mereka banyak yang ngajar baca kitab. Baca, terjemahkan, jelaskan dikit, baca. Dan saya menjalankan itu. Besok subuh baca Riyadhus Shalihin. Subuh Senin, Selasa, Kamis, Jumat baca Tafsir Jalalain.
Menjelaskan aja, lebih selamat menjelaskan itu. Nah, jadi saya sendiri kalau terbentur sesuatu, saya tanya pada ustadz, pada ulama, pada sahabat. Jangan kita merasa berilmu, kita khawatir karena orang yang berdua lebih selamat daripada sendiri. Orang yang bertiga lebih selamat. Bersama dengan para ulama lebih selamat. Fas'alu ala dzikri, tanya orang yang tahu, in kuntum la ta'lam. Ada hal-hal yang kita tahu, tapi mungkin kita tidak merasakan. Ada orang lain yang tahu dan merasakan. Nah, jadi lebih selamat bertanya dalam beberapa hal. Itu saran saya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ustadz atas ilmunya pada malam hari ini, luar biasa. Dari 7 poin tadi, kemudian sesi tanya jawab, insya Allah menjawab ketidaktahuan kita terkait fikih prioritas, skala-skala kita dalam mendahulukan sebuah amal. Baik, terakhir Ustadz seperti biasa kami minta kesediaannya kepada Ustadz Abdul Somad untuk memimpin doa mengakhiri majelis kita pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Segala dosa-dosa kami ampunkan ya Allah. Wala 'aiban illa satartah. Segala aib kami, cacat kami tutupi ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia curahkan rahmatmu, selamatkan dari azab. Wala aziban illa zawajtah. Temukan jodoh orang-orang baik bersama orang baik, berjumpa dengan orang baik. Wala raghiban illa anjabtah. Berikan keturunan anak yang soleh dan soleh. Wala musafiran illa wasaltah. Yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat. Wala hajatan min hawaijid dunia wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah. Segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha illa qadaitaha wa yassartaha, mudahkan ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Tolong saudara kami Palestina. Wa fi Rohingya, saudara kami yang teraniaya di Rohingya. Wa fi kulli makan, di setiap tempat di atas muka bumi. Allahumma ansur man nasaraddin, tolong orang yang menolong agama. Allahumma arzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, Bapak Ibu rahmati Allah, insya Allah berakhir juga kajian kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan kepada guru kami yang kami muliakan, Ustadz Abdul Somad, terima kasih, jazakallah khairan kasir kepada Ustadz. Semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran rezeki, dan Allah berikan anak yang solih-solihah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kemudahan dalam dakwah-dakwah beliau. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab ya. Tadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang tertunda. Tadi juga sempat ada yang terkendala dengan sinyal dan lain sebagainya. Insya Allah kita kembali lagi jumpa di hari Selasa di pekan depan dengan tema-tema yang nanti kita infokan. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang ingin gabung di grup Hijrah Bersama UAS, yang belum bergabung, silakan langsung klik saja kajian.sidak.id/UAS. kajian.sidak.id/UAS. Nanti Bapak Ibu bisa bergabung di grup WhatsApp. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf dari kami jika ada salah kata, yang pasti datangnya itu dari kekhilafan kami pribadi. Jika ada yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama akhiri majelis kita pada malam hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir Bapak Ibu, terbuka kesempatan ruang amal soleh bagi Bapak Ibu semuanya.
bersedekah atas nama orang tua, bangun pondok pesantren Az-Zahra, lokasinya di Lembu Panjang, Kampar Riau. Ini langsung diampu oleh guru kita, Ustadz Abdul Somad. Bapak Ibu langsung klik link yang kami bagikan di kolom chat. Bisa berkontribusi mulai dari nominal Rp10.000. Kalau misalkan Bapak Ibu mau ikut bantu share juga bisa. Bantu share ke tetangga, ke saudara terdekat, ke siapapun itu. Mudah-mudahan menjadi amal jariah dan bisa mengalirkan pahala bagi siapapun yang membagikan link tersebut. Kita cukupkan pada malam hari ini. Sekali lagi kami mohon maaf. Kami atas nama tim Hijrah Bersama UAS, mohon maaf jika ada pelayanan-pelayanan yang kurang berkenan. Kritik dan saran silakan sampaikan ke admin-admin kami. Insya Allah kritik yang membangun kami terima dalam rangka untuk membuat kajian-kajian kita lebih berkualitas. Sampai jumpa di pekan depan. Saya Alvin Firdaus, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti datang Brunei semua. Thank you. Ya. Alvin, Firdaus, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.